momentizer yang sudah masuk di malam hari ini. Aku mau baca-baca dulu. Ini hanya nulis nama kota saja ya, nggak boleh tulis salam-salam gitu ya. Atau request lagu, atau request makanan tidak boleh ya. Oke, selamat malam Mbak Aisyah Bondowoso. Mbak Silvi Surabaya. Siapa lagi nih? Ini ada yang nggak kebaca. Oh, iya, iya, iya. Aku tadi nggak kebaca. Oke, yang paling atas dulu Mbak Yuni Tangerang, Mbak Renita Makassar, Kak Anam Berau, Kak Arkini Ngawi, Mbak Santi Bandung, Kak Ria Ternate, Mbak Nur Hidayati Jogja, Mbak Rara Wonosobo, Miftah Goa, Nuslaini Pontianak, Kak Eva dari Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Wow, jauh-jauh sekali ya. Di sana pasti sudah jam berapa ini teman-teman? Udah jam 9 ke atas ya ini, ya. Ada Kak Mutia dari Indramayu, Kak Nenden Garut, Mbak Mu Pasuruan, Mbak Lina Surabaya, dan Mbak Stevi Kendari. Kamu tidak menulis namamu, cuma Kendari loh Mbak Stev. Oke, tapi aku langsung baca. Yang Kendari pasti Mbak Stevi lalu. Dan Kak Sinta Garut, oke. Nanti yang terakhir silakan dibaca sendiri dalam hati ya. Oke, eh gini teman-teman. Malam ini tuh sebenarnya kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya tuh sederhana sekali dan teman-teman itu sudah banyak yang tahu. Tapi menurutku hal ini itu punya potensi gede banget untuk mengubah cara kita berjualan. Jadi momen sekarang tuh udah punya website baru khusus untuk mitra produk momen. Tujuannya apa sih? Sebenarnya bukan sekedar punya website baru gitu ya. Tapi website ini dibuat untuk memudahkan mitra melakukan penjualan lewat konten ya. Jadi aku pengen ya teman-teman malam ini itu jangan cuma ngelihat oh Momen punya website ini cuma sebagai sebuah fitur atau fasilitas baru. Jangan ya. Nono ya Dek ya, nono ya. Tapi lihat sebagai alat bantu untuk memperbesar peluang kita dapetin customer dari konten. Yes. Karena hari ini orang tuh bisa ngelihat konten kita itu kapan aja, pagi, siang, malam, balik lagi pagi, siang, malam, bahkan saat kita tidur, padel, arisan berlian gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi aku bisa nggak ya jualan lewat konten? Enggak. Itu sudah ketinggalan pertanyaan itu ya. Tapi pertanyaannya harus begini sekarang. Aku sudah belum ya memanfaatkan semua fasilitas yang dikasih momen ini supaya kontenku itu benar-benar bisa hasilin penjualan. Gitu. Mindsetnya udah harus dirubah ke situ. Karena kalau konten sudah kita bikin, tapi calon customer itu masih bingung harus beli di mana ini. Kalau misalkan kita pakai website lain, misalkan lewat Linkit gitu ya, kita tuh bingung ini nanti ada potongannya, terus aku nanti harus tarik dulu, terus harganya harus di-up dulu biar nggak boncos gitu ya untuk penjualan produk. Itu sekarang kita tuh sudah dimudahkan. Customer tuh nggak lagi bingung harus klik apa atau harus nanya ke siapa gitu. Jadi kalau misalkan kita eh, udah ngonten tapi nanti ujung-ujungnya terus diarahin kemana nih customernya itu kan sayang sekali ya peluangnya itu terbuang gitu. Cara untuk closingnya itu melalui banyak step gitu loh. Nah, maka malam hari ini kita akan bedah bersama bagaimana website ini bisa kita manfaatkan sebagai jembatan dari konten ke calon customer dan menjadi transaksi. Ya, itu kuncinya hari ini, malam hari ini. Jadi aku berharap teman-teman jangan cuma hadir dan mendengarkan ya. Nanti catat, pahami, dan setelah Zoom ini langsung praktekin. Bikin konten langsung sematkan linknya. Karena fasilitas sebagus apapun, kalau cuma kita tahu tapi nggak kita gunakan, ya tetap aja nggak akan nambah omset ya Bu Ibu. Nah, supaya kita nggak hanya ngobrol tentang peluangnya, malam ini kita akan langsung belajar gimana cara menggunakan dan memaksimalkan web affiliate momen ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung buka sesi pertama sekaligus nanti ada penjelasan singkat dari Mbak Intan sebelum Mas Miko akan membedah lebih dalam tentang website affiliate momen ini. Kita akan belajar bareng
sampai insya Allah nanti nggak terlalu lama ya, jam 9. Soalnya ini kan teman-teman dari penjuru Indonesia gitu ya, biar nanti bisa langsung praktek gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambut Mbak Intan Nurimani, silakan masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, apa kabar? Lama nggak ketemu ya. Ketemunya tuh saya sama ini nih, yang ikut apa kelas edukator konten, kelas konten tuh ketemunya tuh sama peserta batch 2 gitu. Oke, hari ini kita mau belajar tapi langsung praktek. Jadi pastikan teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa Zoom-nya pakai HP lain, terus prakteknya pakai HP-nya sendiri. Karena nanti yang akan kita gunakan kan pakai HP kita kan. Karena nanti teman-teman bisa tahu nih, oh ini tuh caranya begini, oh kalau buka ini tuh nanti begini gitu. Karena di sini memang hari ini dibikin untuk benar-benar kita praktek. Kenapa sih kita pakai tools ini gitu ya? Memang ini sebenarnya saya pengajuan itu sudah cukup lama ya ke Pak Heru, karena kita sendiri kalau misalnya bisnis hanya apa ibaratnya ngandelin brosur lah, kita ngandelin kita ketemu orang untuk presentasi, kayaknya untuk zaman sekarang tuh kayaknya sudah ketinggalan gitu. Kita harus ikut perkembangan zaman di mana sekarang orang lebih tertarik dengan affiliate. Nah, tadi udah dijelasin Mbak Boy, ini adalah tools gimana kita bisa menyematkan link kita. Jadi kayak misalnya teman-teman ngeliat nih iklan misalnya lipstick gitu ya, lipstick. Nanti kan diarahkannya kan pas kita misalnya ikan klik itu terus diarahkannya ke Shopee gitu, atau mungkin teman-teman follow IG-nya Racun Shopee gitu ya. Dia ngeposting konten sesuatu, terus nanti ada keterangan di caption produk nomor 600 sekian gitu. Ingat nggak? Nah, pasti ada yang kayak gitu juga kan. Nah, pasti diarahkannya ke Shopee. Nah, karena sekarang zamannya seperti itu, akhirnya saya sampaikan ke Pak Heru, Pak, ini harus kita punya affiliate nih. Nanti teman-teman punya link sendiri-sendiri. Jadi kayak kita tuh affiliate-nya Momen kan, membernya Momen kan. Nanti kita bikin konten, misalnya teman-teman bikin konten tentang propolis nih, misalnya anaknya lagi minum propolis kah, atau share testimoni tentang smooth kah, gitu ya. Terus teman-teman bisa nyematin itu mungkin yang mau DM mungkin gitu, atau linknya juga bisa disampaikan ditulis di bio kalau di Instagram. Kalau di Facebook bisa langsung kita kasih linknya. Karena kalau di Facebook tuh link itu bisa diklik ya, tulisannya biru gitu kan. Tapi kalau di IG kan nggak bisa. Terus juga kalau misalnya teman-teman nyetori, itu bisa kasih linknya gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi minum fukosan atau apa, minuman pelangsing gitu ya, nanti disematkan apa namanya linknya di story-nya. Itu bisa langsung masuk ke web kita, web affiliate kita, web toko kita. Nah, enaknya di sini adalah kita nggak perlu lagi yang namanya eh jelasin-jelasin gitu ya. Karena kalau orang misalnya sudah lihat iklan kita atau konten kita, terus mereka langsung ngeklik itu link kita, otomatis berarti orang itu sudah tertarik untuk beli. Di sana dia dia baca sendiri. Nanti nggak perlu kita ngeladenin ongkir ke sini sekian, nomor rekening sekian, nggak perlu lagi. Gitu. Jadi lebih praktis. Karena apa? Zaman sekarang orang lebih suka ya check out langsung aja gitu. Tiba-tiba barang nyampe di rumah, betul kan? Teman-teman juga akan seperti itu gitu. Jadi begitu teman-teman kontennya tayang, terus orang yang ngeklik linknya teman-teman, orangnya check out, barangnya dikirim dari Momen semua dari Surabaya. Terus kita nggak perlu ngeladenin apa namanya, yang namanya tanya jawab tentang produk lah, yang tanya jawab tentang ongkir lah, yang teteh bengek karena keterangannya sudah ada semua. Nanti mungkin pertanyaan, terus gimana Mbak kalau itu nanti mau jadi member atau gimana-gimana? Nanti akan dijelaskan sama Siko, karena nanti itu berhubungan dengan apa yang mau kita pelajarin di sini. Nanti barcode-nya kemana, terus kita gimana. Terus nanti kalau ada transaksi, kita tahu nanti masuknya di mana, nanti akan dijelaskan sama Siko. Nah, terus tugas kita gimana Mbak kalau misalnya terjadi transaksi? Tugas kita kayak seperti customer service gitu. Jadi nanti kan kita punya data orang yang masuk nih. Oh, yang beli nih, nomornya ini. WA-nya ini ada. Kita WA mereka. Untuk apa? Untuk follow up. Eh, bilang aja kita dari customer service boleh. Saya dari apa Momen bla 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 bla. Apa transaksi ini resi ini kita bisa sampaikan itu. Ibaratnya kayak kita tuh melayani after sales-nya ya. Nanti teman kita juga bisa sampaikan kalau berkenan bisa menjadi member supaya nanti pembelian selanjutnya itu bisa mendapat potongan 100.000, misal seperti itu. Atau bisa konsultasi dengan dokter, atau kita bisa menyampaikan fasilitas-fasilitas lainnya, misalnya kalau menjadi member Momen ini, misalnya mau ngasih data ya, karena kan dia nggak ngisi nomor rekening segala macam kan.
Nanti kita bisa sampaikan, nanti bisa konsultasi dengan dokter lah, apalah, apalah, apalah gitu. Gitu. Dan kenapa kita bikin seperti ini? Kita tidak hanya untuk menjaring pelanggan baru atau pembeli baru, tapi juga menjaring member baru. Caranya gimana? Ya kita sharing aja bahwa ini bisnis ini enak loh. Kita benar-benar jadi affiliate kok. Kita share link kok gitu. Kita nggak yang kalau zaman dulu kan kita harus presentasi one on one kayak gitu-gitu. Ya itu masih dilakukan nggak apa-apa gitu. Tapi zaman sekarang orang kan lebih tertarik dengan bisnis yang praktis. Nah ini juga bisa menjaring atau kita mengajak atau mungkin follow up prospekan-prospekan yang dulu pernah kita presentasi gitu ya. Ini loh sekarang sistemnya simple loh. Momen udah bikin tools kayak gini. Kita tinggal bikin konten, kita kasih link, kalau transaksi ya kita nanti dapat barcode, tinggal kita input begitu. Nah, supaya tidak terlalu lama, teman-teman, kenapa saya juga minta peserta hari ini adalah orang yang sudah punya link karena di sini kita mau langsung belajar praktek. Supaya apa? Supaya teman-teman besok bisa atau nanti malam gitu ya bikin konten langsung bisa disematkan. Caranya bagaimana? Terus nanti kalau punya member juga tahu, oh ini aku harus daftarnya kemana supaya punya dapat link affiliate ini karena aku udah member begitu. Monggo Mas Viko supaya tidak terlalu malam nantinya, silakan dimulai saja. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di chat aja ya teman-teman ya. Silakan Mas Viko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, masuk. Oke, sudah siap belum? Siap dong. Oke, terima kasih Mbak Intan, Mbak Boy telah mengundang kami untuk sharing ataupun menjelaskan tentang website yang ada di Momen. Ya, sebentar saya share screen dulu ya. Sudah muncul ya? Betul. Oke, saya langsung mulai aja. Ini sudah jam 8. Jadi kenapa website ini dibuat? Tadi Mbak Intan sudah ceritakan. Kemudian kenapa ini sangat penting sekali? Tentunya teman-teman kita tahu bahwa di bisnis momen ini sudah beda ya. Apa yang kita lakukan di 2014-13 beda dengan yang kita lakukan 2016-17-18. Dan begitu juga yang harusnya teman-teman ketika tahun 2026 sampai 2030 itu sudah berbeda sekali. Karena semua segmen pasar, produk itu larinya semua ke digital ya, serba digital. Nah, kenapa kita buat website ini? Karena memang semuanya kita akan masuk ke dunia digital. Kenapa digital itu perlu dan digital tools ini kita kembangkan? Salah satunya kita tahu bahwa MLM itu atau momen sendiri yang perlu kita lakukan supaya bonus besar. Salah satunya teman-teman harus punya member baru ya atau penjualan baru. Nah, potensi yang paling besar market adalah di dunia online ya. Semua market larinya ke sana, artinya ketika orang ingin belanja produk, itu semua larinya sudah melihat di dunia online, baik itu marketplace, baik itu di IG dan sebagainya. Di semua platform media sosial itu perlu. Biasanya mereka lihat gitu. Makanya memang potensinya sangat besar. Kenapa kita nggak masuk ke sana kalau memang potensinya besar? Daripada mungkin Bapak Ibu bingung teman-teman harus cari customer baru di mana, cari prospekan baru di mana, itu larinya semua di dunia online. Kemudian teman-teman, ketika nanti fokus di dunia digital ini, teman-teman tidak perlu lagi mungkin seperti membagi ataupun mengkualifikasi yang namanya customer. Artinya ini orang ini beli atau tidak, tertarik atau tidak. Karena nanti kita dengan memanfaatkan digital, memanfaatkan media sosial, algoritma mereka yang bekerja untuk kita, artinya ketika kita sudah membuat segmen pasar tertentu, kita targetkan tertentu, otomatis nanti akan terfilter sendiri, teman-teman. Jadi nggak perlu bingung nih, siapa sih yang suka propolis? Ketika Anda bikin konten propolis, otomatis orang yang datang ke tempat Anda pastinya suka propolis, nggak perlu bingung lagi. Nah, kemudian bisa dikerjakan kapan aja, karena di sini teman-teman banyak ibu rumah tangga, jadi nggak perlu repot-repot harus kemana-mana gitu kan. Dan hasilnya cukup signifikan, karena
dunia digital itu serba cepat, duplikasinya juga akan lebih cepat. Ketika semuanya bermain di sini, teman-teman, member Anda semua bermain di sini, tentunya pertumbuhan omset teman-teman akan makin besar. Ya, makanya hari ini kita akan membagikan sharing tentang digital tools yang ada di Momen. Yang baru salah satunya yang kita launching di awal adalah yang sudah siap ya, yaitu web affiliate. Ya, di mana yang akan kami bahas di sini yaitu websitenya teman-teman bisa dilihat, mungkin pernah di-share Mbak Intan. Jadi orang yang ikut di sini harusnya sudah punya link ya. Etalasa.mymoment.co.id ini adalah link domainnya. Kemudian nanti untuk link masing-masing member itu tinggal kasih slash atau garis miring, kemudian username masing-masing. Makanya ini nanti kalau misalkan dilihat dari halaman depannya, kalau misalkan mereka iseng-iseng hapus gitu ya, akan masuknya ke sini. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke web affiliate kalau tidak memasukkan username referralnya. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan referral. Ya, ini contoh misalkan saya masukin username saya, itu nanti akan masuk ke halaman, di mana nanti halaman saya, namanya URL-nya atau linknya etalase.mymoment.co.id, kemudian /Miko Moment. Dan di sini teman-teman bisa dilihat ya, ada nama sebelah kanan, sebelah kotak pencarian ini, icon pencarian ini adalah nama. Nah, nama ini berarti artinya saya sudah login. Kalau belum login, ini nanti namanya hilang, ada icon yang namanya pintu gitu ya. Ketika itu pintu, orang yang melihat link dari referral kita akan seperti ini. Nanti mereka otomatis check out ya. Jadi kalaupun mereka tidak apa namanya tidak belanja, mereka akan check out. Kemudian ketika sudah check out, mereka nanti akan dimintakan untuk login. Supaya apa? Supaya data mereka itu akan terrecord. Ya. Nanti mereka tinggal check out atau klik produk apa aja yang mau dibeli. Ya, otomatis ketika misalkan beli apapun gitu ya, diklik klik klik klik, tinggal check out. Nanti setelah check out, mereka akan diminta untuk mengisi alamat. Setelah mereka login akan diminta mengisi alamat. Karena ini sudah saya pernah mengisi alamat, tentunya sudah tersimpan. Nanti ada pilihannya, apakah nanti alamatnya mau disimpan atau tidak. Kalau memang belum, nanti itu diisi dulu semua detailnya seperti ini. Kemudian kalau sudah tersimpan, baru menu pembayarannya akan hijau atau bisa. Nah, ini nanti semua sudah sama ongkirnya, teman-teman tinggal cek itu nanti ongkirnya ada harganya ya. Ini langsung otomatis. Sementara kenapa ini bayar manual? Karena memang integrasi payment gateway untuk pihak ketiga ini kita belum selesai. Kalau itu nanti sudah selesai, itu bisa terintegrasi sehingga semua payment ataupun semua metode pembayaran bisa, baik itu pakai virtual account semua bank atau mungkin pakai Shopee Pay atau pakai bayar Indomaret dan sebagainya, semua bisa. Kris mungkin bisa juga ya. Jadi semua bisa karena sementara kita sambil menunggu pihak ketiga atau payment gateway-nya bisa selesai, kita sementara manual supaya teman-teman bisa langsung pakai. Nah, ketika mereka klik bayar manual, nanti akan muncul halaman seperti ini yang sebelah kiri, di mana nanti yang akan ditransfer nominalnya sekian, kemudian mereka akan diminta untuk transfer ke rekening yang tertera di sini. Nanti setelah itu, baru mereka akan transfer, setelah transfer baru mereka akan diminta untuk upload yang namanya bukti pembayaran. Suaranya putus-putus. Apakah yang lain juga putus-putus? Aman. Jelas ya? Berarti mungkin sinyalnya dikendari ini. Ya. Nah, mereka sudah upload pembayaran, nanti tinggal dari pihak internal akan memverifikasi pembayarannya apakah betul, produknya oke, baru nanti diverifikasi. Setelah diverifikasi, diproses kirim, otomatis barang itu akan diterima oleh end user. Ya, sekali lagi akan diterima oleh end user. Jadi nanti semua pembayaran ataupun transaksi akan tercatat di bagian berandanya mereka. Ya, berandanya mereka ketika mereka login, itu nanti transaksi mereka akan muncul. Ini misalkan ya, ini semua, kemudian nanti kalau misalkan dia belum bayar, itu nanti ada
notifikasi di menunggu bayar. Kalau misalkan nanti sudah dibayar, akan masuk di menu dibayar. Di proses ini, kalau misalkan dari pihak gudang itu sudah memproses bahwa produknya oke, kemudian di packing, status dikirim, ini ketika nanti pihak gudang masukkan resi, ya, resinya dimasukin sehingga nanti teman-teman bisa tracking, ya. Kemudian terkirim, kalau misalkan teman-teman sudah merasa diterima, tinggal diklik sudah barang sudah diterima, nanti akhirnya selesai. Nah, saya sebagai yang punya link dapat apa? Ketika teman-teman sudah referensikan, kemudian ada yang order, itu nanti muncul notifikasi dari email Anda. Contohnya seperti ini, ya. Ini muncul ya pembayaran dari namanya misalkan kode etik gitu ya. Ini contoh aja, tanggalnya apa, kemudian pembayarannya menggunakan apa, alamatnya semua, nomor handphone, ini datanya akan muncul. Sehingga kita sebagai yang punya link itu nanti akan tahu, oh ada transaksi nih masuk ke email. Jadi tahu nih, hari ini ada orderan dari siapa. Nanti misalkan ada namanya, ini kebetulan saya random aja, RRE itu namanya, kemudian 4324 itu adalah nomor handphonenya, yang bawahnya adalah alamat gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti perlu follow up, tinggal copy paste aja nomor yang ada di sini. Jadi itu nomor WA-nya mereka yang masukkan. Jadi nanti tinggal follow up aja. Nah, setelah itu, kalau memang dia ingin menjadi member, ini langsung sama kalau misalkan di scroll ya, ini langsung sama barcode-nya ya. Jadi semua total detail produk, apa aja, alamatnya kemana, sama barcode. Kalau memang dia belanjanya satu, otomatis barcode yang dikirim adalah RGU saja. Karena harganya adalah harga end user. Tetapi kalau misalkan lebih dari satu, otomatis nanti akan ada potongan harga 100.000. Ya, ini contoh kayak glukogen 2, 750 kan harusnya 1,5. Cuman karena ada potongan, ya harga member, otomatis dia menjadi 1,4. Sehingga barcode-nya adalah RGU dan BCU 1. Kalau belanja 3 gimana Mas ya? RGU 1, 2, BCU. Kalau belanja 10 ya sama. Ya. Terus kalau misalkan mereka mau belanja lagi gimana? Belanja lagi di link yang sama, tentu tetap akan mendapatkan barcode RGU. Kenapa seperti itu? Karena memang website ini didesain bukan kita sebagai member yang belanja ya, tidak. Ya, karena kalau kita sebagai member belanja, milih barcode, itu nanti Anda harusnya bisa langsung order ke perusahaan ataupun ke stokis, karena nanti stokis juga akan punya dashboard online ya, etalase khusus stokis gitu nanti akan ada. Nah, karena ini adalah tujuannya end user, sehingga harusnya end user tidak tahu yang namanya barcode. Mereka nggak peduli tentang barcode, pokoknya mereka yang peduli adalah barang sampai dengan selamat. Ya, sehingga barcode itulah yang Anda gunakan untuk diposting ke data member tersebut sebagai end user ataupun member baru. Nah, kalau misalkan teman-teman kan ini sudah coba semua ya, Mas saya baru, kemudian saya sudah login, terus saya pengen dapat link gimana, kan sudah dapat videonya dari Mbak Intan atau ada yang japri ke saya, itu sama seperti ketika Anda sebagai end user baru. Teman-teman login, tapi karena belum punya link, akhirnya daftar atau bergabung affiliate. Di situ nanti barulah masukkan ID dan sebagainya. Ketika ID-nya sudah benar, nanti kita konfirmasi dan teman-teman akan mendapatkan link. Sehingga linknya, misalkan saya ini member barunya Mbak Intan, saya akhirnya punya link gitu kan. Kalau misalkan nanti Miko Momen saya share lagi, kemudian ada yang nyantol nih, seperti RRW itu ya. Dia mau jadi member atau bergabung sebagai afiliator gitu ya. Kemudian dia klik menu bergabung affiliate, akhirnya nanti dia sama seperti kita punya link juga, sehingga mereka juga bisa sebar link ini kepada teman-temannya atau mungkin dari kontennya yang dibuat gitu kan, sehingga ketika ada yang perlu produknya langsung diklik, langsung transaksi, langsung bayar, langsung selesai. Nah, tujuan ini sekali lagi teman-teman untuk end user, harapan kami adalah teman-teman akan mudah mendapatkan customer baru. Kalau misalkan teman-teman sudah bikin konten dan sebagainya, terus larinya kemana? Konversinya apa? Nah, ini adalah alat konversinya. Ketika konten Anda sudah FYP, personal branding teman-teman sudah kuat, nah, mengkonversinya gimana? Nah, salah satunya adalah web ini. Ya, web ini memang dikhususkan untuk produk, di mana nanti harusnya konten teman-teman kaitannya dengan produk.
Karena kalau bisnis nanti beda lagi funnelingnya. Ya, ini adalah konversi untuk produk, gitu ya. Nah, strateginya untuk memanfaatkan website ini gimana? Tentunya karena kita bermain di dunia digital, semua butuh yang namanya eh, kalau misalkan bahan baku, kalau misalkan seperti kita offline ya, bahan bakunya adalah daftar nama. Betul ya? Bagaimana saya mendapatkan daftar nama? Ya tentunya kita melakukan yang namanya prospecting. Prospecting itu gimana ya? Berkenalan dengan orang baru, gabung dengan komunitas, ya kan? Ikut grup sana, ikut grup sini, ikut arisan sana, ikut arisan sini, ya kan? Akhirnya kita dapat kenalan baru. Nah, kalau di dunia digital, teman-teman, daftar nama itu sudah tersebar di seluruh internet, ibaratnya begitu ya. Kolamnya sangat besar sekali. Nah, bagaimana kita mendapatkan ikan? Kita harus punya yang namanya kail atau alat pancing. Alat pancingnya apa? Alat pancingnya adalah konten. Di mana konten ini Anda buat tergantung Anda mau ikan apa. Ikan lele kailnya ini, ya. Kemudian apa namanya umpannya adalah ini. Itu harus sesuai. Kalau misalkan kita pengen ikan yang besar, kailnya tentunya beda, kemudian umpannya juga beda. Ya, seperti itu. Ketika memang website affiliate nih, khususnya yang produk ini teman-teman digunakan, Mas, saya bagusnya gimana ya tergantung teman-teman kalau tidak masuk ke Smooth Educator ya berarti nanti yang di-share adalah Smooth. Kalau misalkan teman-teman personal brandingnya fokus ke masalah lifestyle atau mungkin seperti diet sehat, kemudian tentang diabetes, tentang penyakit tertentu, ya arahkan ke produk yang memang menyelesaikan masalah tersebut. Ya, konten Anda bebas apapun, yang penting teman-teman kontennya adalah kuat. Konten kalau misalkan kuat itu kalau teman-teman buatnya juga gampang karena Anda juga merasakan sendiri sehingga nggak perlu buat-buat ataupun nggak perlu pusing sehingga konten ini sangat kuat sekali karena relevan dengan diri Anda masing-masing. Nah, strateginya setelah konten itu jadi kemudian kita konsisten, akhirnya karena kita konsisten mancing, ikan ini akan datang dengan sendirinya yang namanya traffic gitu kan. Kadang ikannya ada yang kena umpannya tapi nggak dapat nih apa namanya nggak ngikat ke kailnya ya akhirnya cuma dimakan ikannya aja artinya ketika Anda bikin konten hanya lewat aja dilihat oke, ya tetapi kalau misalkan ternyata ada ikan yang benar-benar butuh makan akhirnya kena kail kita akhirnya kita bisa dapat ikannya ya ketika misalkan orang ini butuh yang namanya solusi untuk menyembuhkan yang namanya diabetes lewat konten kita yang memang butuh atau edukasi tentang diabetes. Akhirnya dapat tuh ikannya, sehingga traffic terjadi dan memang mereka butuh. Nah, ketika itu barulah lanjut ke web affiliate tadi. Mereka buka websitenya yang tadi ya, akhirnya misalkan propolis diklik, kemudian mereka belanja, kemudian masuklah kita yang namanya leads ataupun daftar nama. Ya, ketika daftar nama ini karena mereka sudah belanja, artinya sudah terkonversi menjadi omset. Teman-teman tinggal follow up tuh. Kira-kira mereka mau nggak punya cuan hanya dengan menyebar link. Caranya gimana? Ya sama, kembali lagi akhirnya mereka nanti daftar, dapat linknya, kemudian mereka diajarkan bikin konten, sehingga dapat traffic dan sebagainya. Nah, ketika misalkan sudah pengen aktif gitu ya, artinya tinggal di duplikasi, ya duplikasi lagi dan sebagainya, sehingga mereka nanti customer Anda yang klik langsung belanja, otomatis kan closing ya, karena kita ini bukan landing page, adalah langsung belanja, itu nanti langsung otomatis masuk ke konten Anda, kemudian trafficnya dapat, kemudian dia terkonversi, dia belanja, otomatis dia closing, kemudian kalau memang dia mau aktif jualan dengan cara ini, mereka tinggal melakukan hal yang sama. Jadi strateginya ini, kalau misalkan teman-teman hanya bikin konten, tidak ada alat konversinya seperti website ini, bingung ya, mau diarahkan kemana gitu kan? Karena kita keranjang biru belum bisa, ya karena teman-teman harus punya Tokopedia ataupun punya produk di Shopee juga gitu kan. Karena ini adalah bisnis affiliate ataupun MLM ya, tentunya memang ada keterbatasan untuk di marketplace sendiri gitu kan. Sehingga daripada nggak ada keranjang kuning, kita bikinlah yang namanya website affiliate ini. Sehingga konversinya terjadi. Orang itu ketika sudah butuh dan ada wadahnya, mereka langsung transaksi.
gitu kan. Tapi kalau misalkan butuh, kemudian harus japri lagi dan sebagainya, akhirnya mereka lewat gitu kan. Tapi kalau misalkan langsung diklik, oh ini produknya, dia lihat manfaatnya apa, tinggal belanja gitu ya. Nah, untuk awal teman-teman, untuk misalkan bikin konten ya tentunya teman-teman, kenapa saya bilang market ini sangat penting, ya tergantung teman-teman ini sudah punya websitenya. Anda mau dapat ikan apa? Tergantung. Oh, ikan yang pengen propolis. Oh, ikan yang pengen smooth. Oh, ikan yang pengen bisnis. Nah, tentunya beda. Konten yang Anda buat juga akan berbeda. Ya. Jadi untuk memilih paling gampang adalah kalau misalnya kaitannya dengan produk ya. Siapa sih Mas yang cocok dengan misalkan produk propolis gitu ya? Tanyakan 3 pertanyaan sederhana ini. Ya. Keunggulan produk kita apa? Propolis itu misalkan kita nano teknologi Brazilian gitu kan. Ini menyelesaikan masalah apa ya? Contoh misalkan masalah infeksi virus, kanker, kemudian penyakit degeneratif ya. Ini bisa menyelesaikan masalah kita sehingga kita fokusnya konten tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan propolis gitu kan. Nah, terus kira-kira orang ini mampu beli nggak? Jangan sampai harga kita misalkan propolis 850. Kemudian kita setting target market yang usianya 18 sampai 20, nggak dapat gitu kan. Ya, harusnya ya 30 ke atas gitu kan. Sehingga dapat target marketnya. Makanya tergantung. Kalau misalkan fokus ke Adonia gitu kan, ya bisa mulai dari target market yang belasan tahun sampai yang 35 tahun. Jadi ini 3 pertanyaan sederhana untuk memilih target market sehingga teman-teman tahu, oh aku butuh ikan ini, kailnya apa gitu kan. Jadi teman-teman bisa lebih paham dan lebih tersegmen gitu. Sehingga konten Anda juga bagus gitu kan. Mungkin pernah teman-teman ya melihat video atau apa tentang digital marketing ya yang mengajarkan bagaimana Anda bisa membuat personal branding. Sekarang tujuannya adalah personal branding. Karena ujung-ujungnya produk ini itu gampang diproduksi. Jadi hampir semua end user itu bisa produksi ataupun bisa langsung menghubungi pabrik ya. Karena sekarang pabrik-pabrik maklun atau manufacturer itu banyak, bahkan ada yang kecil-kecil juga bisa, 100 boleh, 1000 boleh gitu kan. Sehingga kita tahu bahwa produk-produk, contoh kayak skincare ya, yang kemarin agak viral ya, mungkin sampai sekarang masih ada ya. Itu kan hampir setiap influencer ataupun orang, menurut kita sih belum terlalu the have gitu ya, tapi bisa punya brand sendiri. Nah, karena memang semuanya lebih dekat gitu untuk produksi masing-masing. Tapi akhirnya pada ujungnya nanti mereka akan perang harga dan yang akan dipilih adalah yang kuat personal brandingnya. Makanya mulai hari ini teman-teman sebelum masuk ke 2030, 2027, 8, 9 itu nanti akan terjadi perang harga. Semua produk yang kita jual itu pasti ada kompetitornya, ada saingannya. Propolis, oh banyak. Misalkan kita bikin apa gitu, produk apa, oh semua bisa bikin. Semua bisa bikin. Makanya yang akan bertahan adalah yang punya personal branding. Bukan yang jual A, jual B, jual C gitu kan. Nanti ikut jual ini lagi, tidak. Yang kuat adalah personal branding. Ketika personal branding Anda kuat, edukasi Anda kuat di smooth, otomatis orang yang butuh yang namanya detox larinya ke Anda. Ketika Anda kuat bikin konten tentang masalah penyakit atau masalah bisnis, tentunya orang akan memilih bisnis sama Anda. Makanya sekali lagi teman-teman kuatkan personal branding Anda, ya teman-teman bisa sharing sama upline-nya atau tanya diri sendiri, kira-kira aku ini mau dikenal sama orang lain sebagai apa? Apakah sebagai penjual, apakah sebagai edukator, atau apa sebagai apa, itu teman-teman yang menentukan sendiri ya. Jadi website ini sangat penting sekali, terutama konten ataupun personal branding yang kaitannya dengan edukasi produk ataupun masalah penyakit atau lifestyle ya. Ini strategi konten nanti teman-teman bisa belajar lebih detail ya. Artinya tentu ada hook ini supaya apa? Supaya saking banyaknya umpan, ikan ini larinya kemana? Ya tentu namanya saking banyaknya konten, orang akan lebih apa ya, kayak jadi magnet yang hooknya ini atau kata kuncinya itu sangat langsung nancep gitu kan. Jadi sesuatu yang kontroversi, sesuatu yang eh,
apa ya, anti mainstream, itu akan hooknya itu dapat. Nah, kemudian edukasi, baru masalahnya apa, kemudian baru diberikan solusi. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak semuanya orang mau dijuali. Makanya kita harus punya personal branding ataupun edukasi yang kuat, konten yang kuat, supaya website ini juga kepake. Kalau teman-teman, apa ya, kolamnya sudah ada, semua orang butuh yang namanya produk. Wadahnya atau ibarat apa ya, baskom, tempat ikannya, ya, itu sudah siap. Masalahnya, yang mau dipancing nggak ada, umpannya pun nggak ada. Ini repot gitu kan. Teman-teman sudah punya websitenya, sudah ada marketnya, Anda tinggal ambil, tapi Anda malas bikin konten. Anda cuma nge-share di story WA. Teman-teman hanya nge-share di apa namanya, misalkan di bio gitu kan. Ya udah nempel doang gitu kan. Tapi nggak, teman-teman nggak bikin konten, nggak mancing tiap hari. Itu sama seperti ketika berbisnis network marketing. Anda punya member atau punya ID, iya, ya kan? Punya produknya, iya, sudah pernah pakai. Sudah punya komunitas atau mentor, iya. Tapi males cerita ke orang baru, males presentasi, ya sama aja gitu kan. Akhirnya teman-teman nggak mendapatkan orang baru. Sama ketika teman-teman nggak bisa atau nggak mau bikin konten. Sebenarnya bukan nggak bisa. Saya rasa semua bisa dilakukan kalau teman-teman tahu caranya. Masalahnya, pilihan terakhir adalah mau atau tidak. Ya, sekali lagi, kenapa kami dan mentor teman-teman, Mbak Intan, ya, itu apa ya, segera mungkin website ini ada, dan sesegera mungkin teman-teman bisa bikin konten kaitannya, karena memang ujung-ujungnya nanti larinya ke sini semua teman-teman. Sebelum itu terjadi, kolam ini ya, sebelum itu makin besar dan banyak yang mancing, teman-teman harus bisa duluan. Sehingga umpan teman-teman sudah punya, pancingnya juga sudah punya, Anda tinggal menikmati hasilnya saja. Makanya dari awal, mumpung ini belum terlalu masif ya, ini masih baru, teman-teman harus bikin yang namanya konten. Ya, konten yang dari kami itu sudah kami siapkan dari tim marketing, dari tim multimedia juga disiapin yang ada di Telegram ya, itu dari tim multimedia, di mana itu untuk personal branding ataupun edukasi yang ada di Instagram ya. Tetapi kalau misalkan yang di konten WA, yang channel, ini yang kami buat memang fokusnya bukan hanya berbicara tentang bahan baku, tetapi kita fokus ke masalah dan solusi. Jadi yang kita fokuskan adalah customer-nya, bukan produknya, ya. Jadi ibaratnya memang kita fokusnya ke cara marketing 2.0, jadi customer oriented. Jadi gimana? Apa sih produk ini memang bagus, tapi kenapa harus ke saya gitu kan? Makanya kalau konten teman-teman juga fokusnya teman-teman paham ya, karena semua orang tidak peduli bahan, mereka yang peduli adalah perubahan. Nah, kemudian 80% orang beli karena emosional, baru dilanjutkan 20% logika. Makanya ketika Anda bikin konten, ketika Anda menawarkan itu atau bikin hook ya, yang memang kena emosionalnya langsung. Apalagi nanti ada promo, itu sebagai urgency supaya orang langsung beli gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Makanya saya harap teman-teman, bank konten sudah disediakan, baik itu dari mentor Anda, baik itu dari kami manajemen, websitenya sudah ada. Ya, ini adalah pancingannya nih. Ya kan, kalau teman-teman bingung konten, ya contohlah ini salah satunya gitu kan. Bisa teman-teman pelajari, lihat ritmenya, tergantung teman-teman mau ambil produk yang mana. Kalau fokus di produk A, produk B, ya bebas. Tapi kalau teman-teman, Mas, saya pengennya dikenal sebagai penjual produk nutrisi momen. Ya udah, berarti edukasinya banyak hal tentang produk momen, kemudian ada fukosan, ada semut, semua teman-teman tampilkan. Tapi kalau teman-teman memilih salah satu produk saja, ya bisa, bebas saja. Jadi kembali ke diri masing-masing, Anda kuatnya di mana gitu kan. Apalagi teman-teman sudah merasakan testimoni di bagian mana, itu yang dikuatkan. Oke, untuk ningkatin traffic, salah satunya yang bisa dipelajari teman-teman, organic content. Ketika konten Anda repetisi atau dilakukan terus-menerus, itu akan masuk juga. Apalagi hooknya dapat,
Ya, ini cara organik ya. Kemudian Anda bisa menggunakan Meta Ads, baik FB Ads, IG Ads, kemudian TikTok Ads, ataupun Telkomsel Ads ya. Teman-teman mungkin pernah dapat bukan WA, SMS. Misalkan Anda pergi dari Surabaya ke Semarang atau ke Jakarta, tiba-tiba di situ ada masuklah promo Starbucks. Masuklah promo ini, itu salah satunya menggunakan Telkomsel Ads ya, yang namanya My Ads ya. Itu bisa didapatkan, bisa di-download, teman-teman bisa datangi ke Grapari untuk mendapatkan ini, mendaftarkan nomornya. Itu apa yang diambil? Itu adalah yang diambil radius, bisa dipilih. Misalkan Anda berada di dekat kantor misalkan ya. Anda bisa bikin ads dari My Telkomsel, jadi radius 3 kilo, 1 kilo, yang mungkin teman-teman mau bikin acara apa, itu bisa dilakukan ya, supaya trafficnya bisa lebih cepat dapat. Ini semua bisa dipelajari, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, bisa nanti juga kita bisa bantu untuk mengajarkan karena kita sudah punya pihak ketiga ya, yang teman-teman sudah pernah ikut Smooth, itu salah satunya ada tim apa ya, mentor juga ya, anak muda yang memang fokusnya ke main di dunia digital ataupun media sosial. Oke ya. Nah, supaya teman-teman websitenya itu linknya gampang disebar, kan kalau kita affiliate TikTok ataupun Shopee, linknya kan nggak panjang ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman lihat WA teman-temannya yang jualan atau menjadi affiliate Shopee, itu kan pendek-pendek gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya Bitly. Ya, caranya teman-teman tinggal, kalau pakai laptop tinggal buka browser, tapi kalau misalkan pakai handphone bisa download ya Bitly-nya. Setelah download, teman-teman login, bisa menggunakan Gmail, lalu salin website ataupun link etalase Anda. Kalau memang teman-teman fokus ke satu produk, ya kopilah ke masing-masing produk. Tapi kalau memang tidak fokus ke satu produk, pokoknya Mas aku bisa jualan ya. Nah, teman-teman bisa langsung pakai itu di URL etalase mymoment.co.id username. Nah, tinggal di copy, ya kan? Copy URL-nya. Ketika Anda login itu nanti muncul tombol plus buat baru. Kemudian otomatis link-nya yang teman-teman sudah copy itu akan masuk ke Bitly-nya, nanti teman-teman tinggal pendekin. Karena Bitly ini bisa di custom, yang tadinya mungkin link-nya adalah angka ya, angka random, angka ataupun huruf, teman-teman bisa nanti di custom. Misalkan nih, link saya etalase mymoment.co.id Miko Moment, karena konten saya adalah mungkin tentang edukasi apa ya, smooth atau propolis gitu ya, ya tentang penyakit. Ya, saya kasih nama misalkan linknya adalah Bitly Best Nutrition gitu, misalkan begitu ya. Ketika memang nama itu tidak pernah dipakai dan belum ada, itu nanti akan muncul namanya notifikasi available, artinya link itu bisa dipakai. Tapi kalau misalkan merah, linknya sudah pernah dipakai, itu teman-teman tinggal cari lagi nama apa gitu, bebas. Ya, kalau sudah bisa, barulah di copy paste, itulah yang dipakai. Ya, teman-teman tinggal pakai semua linknya. Kalau misalkan mau produk satu-satu, oh butuh propolis, oh butuh smooth, oh butuh morek, buka aja linknya semua. Anda klik morek di website, klik smooth di websitenya. Nanti kan di URL paling atas itu kan ada linknya, itu di copy paste aja. Baru dipendekin. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan link-link yang pendek. Sehingga orang itu akan mau ngeklik ya. Kadang kalau terlalu panjang, bahkan muncul tulisannya My Etalase Moment, atau misalkan websitenya Etalase Produk Moment, orang udah, oh ini jualan produk gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan dipendekin, orang juga penasaran nih apa sih gitu kan. Apalagi edukasi kita kan edukasi umum ya. Hidup sehat gitu kan. Kemudian Anda masukin di bawah smooth gitu kan. Anda orangnya ngeklik, oh ternyata Mbak ini nge-share produk ini, pantesan kulitnya lebih halus, lebih glowing, kemudian badannya lebih ideal, ternyata pakai produk ini rahasianya toh gitu kan. Akhirnya mereka klik, ya kan, klik, kemudian kalau memang dia tertarik, oh harganya mahal juga ya. Mungkin dia akan nanya gitu kan, Mbak, saya sudah lihat linknya, itu
harganya emang segitulah, Anda tinggal follow up sekali. Kalau ternyata misalkan nih, saya sudah punya link, kemudian dia coba ngeklik check out, ya, tapi belum dibayar, itu nanti di dashboard kita ketika kita login di website, itu nanti ada menu yang tadi ya, ada gambar Miko ya, ada logo Miko yang di atas tadi, Anda klik di situ, nanti ada menu yang namanya affiliate saya, itu adalah record atau transaksi yang sudah di-record oleh sistem ini, orang-orang siapa aja yang ngeklik check out, kemudian orang-orang siapa yang sudah bayar, orang-orang siapa yang sudah selesai pengirimannya, itu akan terrecord di situ semua. Apakah menunggu bayar prosesnya, atau sudah dibayar, belum dikirim, itu akan muncul semua. Jadi teman-teman bisa lihat, wah ini ngeklik check out tapi kok belum dibayar nih. Anda bisa follow up, Mbak, kemarin ini ya, ada mau rencana belanja produk ini. Oh iya Mbak, itu kebetulan lihat link Mbak. Kemudian saya klik, ternyata Mbak jualan ini. Oh iya Mbak, gitu ya. Nah, Anda follow up aja langsung. Ya, itu otomatis terrecord. Kenapa? Karena mereka sudah login. Makanya butuh login itu karena itu. Kalau misalkan nanti sudah terrecord, Anda tinggal bisa follow up nomor WA-nya, bisa di WA langsung, di copy paste. Nah, setelah pakai Bitly, teman-teman mungkin pernah lihat link atau di bio menggunakan ada yang namanya Linktree. Ada yang menggunakan Milkshake ya, itu banyak sekali. Jadi kalau Bitly ini kan sekedar link. Nah, untuk menjadi desain yang menarik, jadi misalkan nih Bitly, saya punya ada 5 link Mas. Ada link tentang smooth, ada link tentang bisnis, ada link tentang apa gitu kan. Nah, link ini gimana caranya supaya jadi satu Mas? Nah, Anda bisa menggunakan yang namanya Linktree atau bisa menggunakan Milkshake. Oh, link kan dari artinya kan kelihatan ya. Jadi pohon link ataupun nanti yang namanya Milkshake itu Anda bisa pakai juga. Ya, jadi memungkinkan link Anda banyak, Anda konten bisnis misalkan ya, link bisnis ada, link produk ada gitu kan. Nah, ini tinggal Anda pakai yang namanya Milkshake ataupun Linktree ya. Ini contoh Milkshake ya. Milkshake ini Anda tinggal unduh aplikasinya di Android atau tinggal buka websitenya, sama seperti Bitly, cuman bedanya adalah Bitly itu kan link. Kemudian kalau linknya banyak, bisa dijadikan satu ke aplikasi yang namanya Milkshake ataupun Linktree. Sehingga ketika orang ngeklik satu link Milkshake ataupun Linktree ini, nanti ada beberapa pilihan link. Misalkan, kalau misalkan teman-teman lihat di restoran IG dan sebagainya, ataupun di konten kreator itu kan yang jualan, itu nanti muncul tuh, misalkan tanya-tanya aja linknya ini, kemudian mau belanja linknya ini, atau mau lihat katalognya linknya ini, itu kan ada semua. Nah, itu untuk itu. Ya, caranya ini langkah-langkahnya nanti ini bisa di-share sama Mbak Intan. Ya, ini saya sudah coba screenshot ya. Anda tinggal download, kemudian dibuka setelah login. Ini nanti muncul beberapa pilihan. Ada link aja, ada kontak, ada topics. Ini topics ini saya ambil supaya teman-teman bisa lebih dari 3 atau 4 link. Ya, seperti ini yang bisa muncul gambarnya. Jadi Anda tinggal pilih template-nya yang mana mau diambil. Kemudian setelah diedit, ini nanti muncul halaman seperti ini. Nah, rekomendasi satu, ini Anda bisa pakai. Misalkan Anda bikin konten tentang bisnis bersama Miko gitu kan. Atau cuan bersama Miko gitu kan. Yang pertama, best nutrisi. Nah, atau yang kedua, cara cuan dari dunia digital. Itu nanti larinya ke funneling bisnis. Nanti di bawahnya lagi, misalkan mau belajar atau kita untuk jual komunitas, belajar-belajar tentang pengembangan diri, media sosial, dan sebagainya, link yang ketiga. Nah, gambarnya bisa diganti-ganti, di custom, kemudian urutannya bisa disesuaikan. Ya, ini gambar yang titik 9 ini adalah untuk mendrag ya, atas bawah, ya, yang gambar pensil edit, yang gambar sampah ini hapus. Kalau mau nambah lagi linknya, tinggal tanda plus itu. Ya, jadi dicoba aja, teman-teman. Itu jadi link dari website affiliate teman-teman kalau misalkan banyak dijadikan satu lah di sini supaya nanti di bio IG, di bio Facebook atau apapun itu, TikTok, hanya satu link. Ketika mereka klik nanti masuknya ke sini gitu. Ya.
Jadi sudah lengkap teman-teman. Kalau misalkan Anda bikin konten tentang produk, bikin konten tentang lifestyle, funnelingnya adalah web affiliate ini. Ya, kalau bisnis seperti apa? Kalau bisnis memang kita lagi kembangin karena nunggu selesai payment gateway-nya. Nanti kalau bisnis ada sendiri yang namanya ruang edukasi digital, di mana ruang edukasi ini adalah menjual konten bisnis ataupun konten edukasi. Jadi edukasi apapun tentang bisnis. Jadi kalau kita konten bisnis, ya gimana cara dapat cuan, jual komunitasnya, ruang edukasi, nanti orang itu akan datang ke sini kemudian belajar. Oh ternyata Mbak Boy bisa mendapatkan income 100 juta dari sini. Oh Mbak Intan ternyata ikut komunitas ini. Oh ini ikut ini gitu, tinggal itu aja. Nah nanti orang yang suka dengan ilmu, kemudian dia klik gitu kan, sama seperti web affiliate, dia suka tentang produk semut, diklik semut, ternyata ada produk propolis, oh jual propolis juga, diklik lagi. Sama halnya seperti ini pancingannya untuk bisnis ya. Nanti tinggal pancingannya ya konten ataupun seminar ya, ataupun Zoom dan sebagainya, ini untuk memancing supaya orang ini masuk ke kelas ini. Itu. Ya ini lagi kita kembangin, ini sudah selesai sebenarnya, tinggal payment gateway. Jadi nanti kalau misalkan mereka sudah pakai web affiliate, dia menjadi member moment, ya kan tentunya kalau sudah beli produknya sebagai end user aja nggak perlu jadi member, dia tinggal kita follow up sebagai user. Tapi kalau Mas aku pengen dapat link, aku bisa jualan nggak? Oh ya, ya udah, Anda bisa daftarkan web affiliate. Tapi ketika lama-lama dia dapat dapat cuan, dia mau lebih dalam lagi, jadi masuklah ke komunitas atau support sistemnya, bahasa gampangnya ya. Support system untuk di komunitas kita itu nanti ada yang namanya bundling course ya. Nanti teman-teman tinggal member ya. Semua member momen itu ilmu apa saja. Kadang kan MLM ini susah ngerekrut, males bina. Itu PR sekali ya. Makanya orang memilih affiliate. Kenapa affiliate sekarang mau? Karena nggak perlu repot-repot bina, nggak perlu repot-repot rekrut, tinggal sebar link. Jadi kalau teman-teman member banyak yang hilang ke affiliate itu karena itu. Makanya kami manajemen dan juga para director atau para top leader memikirkan gimana caranya dua masalah ini selesai. Nggak mau ribet atau susah mencari orang baru, makanya kita bikin website affiliate. Malas bina, kita sudah sediakan ruang edukasi ini. Mas, saya sudah member momen, sudah beli produk dari web affiliate-nya Mbak Intan. Terus saya pengen kayak Mbak Intan, kok dapat uang, caranya gimana? Ya udah, masuk ke sini. Sehingga edukasi apapun bagi member baru, itu ada di sini semua. Ada pertama, kedua, ketiga. Mereka harus menyelesaikan course pertama, baru akan loncat ke course kedua dan ketiga. Ini sudah kita siapin teman-teman. Jadi teman-teman tinggal fokus bikin konten, fokus bagaimana personal branding Anda bisa kuat. Ya, barulah nanti teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Saya harap aplikasi ini bisa digunakan supaya untuk monitoring ketika teman-teman sudah menjadi member dari affiliate tadi, mereka juga sudah punya digital baru yang namanya Ruang Edukasi sama My Moment ini. Nah, ketika nanti mereka mau melakukan, tinggal duplikasi. Mas, saya harus ngapain aja? Ya udah, kamu bikin konten dan sebagainya. Supaya aku dapat cuan gimana? Ya udah, nanti ada beberapa tahapannya. Contoh kontennya seperti apa, kemudian engagement-nya harus ada tambahannya baru, weekly Zoom ini salah satu aja. Ya, ketika ini dilakukan, mereka akan menjadi yang namanya affiliate inti. Teman-teman perlu tahu, affiliate itu sekarang kayaknya semua bisnis itu ujung-ujungnya kembali ke support system ataupun pembinaan. Affiliate doang itu tidak akan kuat. Makanya orang banyak membuat sistem affiliate itu berkelas ya. Artinya mereka punya komunitas belajarnya di mana affiliate-affiliate baru ini bisa diajari gimana caranya bikin konten dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah support system ataupun ruang edukasi. Gimana caranya orang baru ini bisa belajar dan bertumbuh. Asuransi juga begitu. Gimana caranya orang yang baru bergabung itu lari-larinya juga mengikuti yang namanya network marketing, pembinaan. Ujung-ujungnya orang akan kuat dan bertahan jualan terus. Orang akan kuat ngonten terus karena ada support system ataupun pembinaannya. Makanya kembali lagi kalau teman-teman ini kan kebalik ya, karena kita sudah di MLM, kemudian mungkin agak sedikit kok
apa ya, kok kayak buntu gitu kan, kembali ke dunia affiliate. Padahal affiliate yang sudah lama larinya ke affiliate yang bersistem, artinya affiliate yang ada edukasinya dan sebagainya. Gitu. Jadi ujungnya nanti semua akan produk di MLM kan kurang lebih seperti itu. Ya, cuman karena banyak sekali stigma negatif dan susah dapat orang baru, males bina, ini yang jadi masalah. Makanya kita sediakan semua teman-teman. Ya, itu gambarannya. Nanti teman-teman karena ini baru pertemuan pertama, khususnya yang web affiliate masih baru, yang lainnya masih belum selesai. Jadi fokusnya sementara ini yang web affiliate dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini saya kembalikan lagi ke Mbak Boy gitu ya. Oke, terima kasih Mas Miko. Itu tadi penjelasannya udah lengkap banget ya teman-teman. Silakan yang mau naik-naik dulu, aku buka 3 pertanyaan dulu ya Mas Miko. Silakan teman-teman boleh chat di kolom obrolan. Ini ada yang nanya, kalau langsung praktek karena sistemnya yang web ini sudah running ya, sudah resmi, sehingga kalau misalkan nyoba itu nggak akan bisa, karena memang harus bayar, karena kita akan isi barcode-nya. Kalau misalkan teman-teman saya coba ya, itu nanti saya coba, itu nanti transaksinya itu benar-benar harus selesai gitu. Makanya kami nggak nyoba, karena nanti akan menuhin sama admin gitu. Ya monggo ada pertanyaan lain nanti kalau misalkan nggak ada nanti saya akan sedikit sharing gitu ya alurnya dari awal sampai selesai. Tuh Mas, berarti nanti nggak ada stokis lagi. Stoknya tetap ada sekali lagi karena memang tujuan ini adalah untuk end user. Kalau stokis kan pasti yang belanja adalah member ya. Member tahu, Mbak Intan saya butuh barcode STB, saya butuh barcode BCU. Nggak mungkin melalui web affiliate. Sekali lagi web affiliate ini adalah tujuannya adalah end user yang nggak ngerti tentang momen, yang nggak ngerti tentang MLM, ya mereka taunya saya butuh produk gitu. Sehingga barcode-nya itu sudah kita setting. Kalau belanja satu pasti RGU, belanja lebih satu RGU dan BCU. Jadi kalau misalkan member belanja di sini gimana Mas? Ya kalau mau RGU ya nggak apa-apa. Tapi kalau BCU semua nggak bisa di sini. Karena memang tujuannya adalah untuk end user. Jadi stokis akan tetap ada, di mana nanti stokis untuk melayani member-member yang sudah ada ataupun yang sudah menjadi afiliator. Ya, karena kaitannya dengan pengembangan. Jadi pasti butuh barcode tertentu, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi seputar website ini atau mau bayangin apa gitu? Yang beli user 750.000 kemudian orang sama, tunggu aku buka dulu. Nih Mas, Dokter Ami, kalau yang beli user 750.000 kemudian orang sama beli lagi itu jadi harga 650.000 ya Mas. Itu Iya, kalau untuk betul. itu kalau Otomatis. untuk satu ini kan satu nota ya, nggak bisa kalau misalkan orang yang pertama beli cuma satu box, terus beli lagi satu box itu nggak bisa pakai link yang sama kan Mas. Misalnya Rati Boy hari Senin beli propolis pakai link ini. Yang kedua beli di hari Selasa beli smooth pakai link ini, otomatis pembeli akan mendapatkan PIN RGU kan dengan harga Betul. 750.000 Ya, ya. semua pengiriman ini dari Surabaya. Nah, nanti orang yang belanja dari sini otomatis dapatnya RGO aja. Nah, kalau Yes, pertanyaannya tadi belanja dua gimana, Mas? Otomatis nanti akan mendapatkan barcode betul. BCU sisanya. Ini contoh ya. Orang baru Itu kan akan mendapatkan link seperti ini. Saya nanti masuk nih, atau langsung check out lah. yes. Ya, maksudku Nah, itu dalam satu nota kan, Mas? ya, satu Ya, nota. kan beda nota atau beda hari gitu ya, RGO Pak. lagi. Nah, RGU lagi kan? Nah, gitu. Jadi Ya, makanya kenapa tadi Mbak Intan menyarankan bahwa kita harus follow up ke pembeli.
agar mereka mau masukin data-data itu, karena di awal kan kita kan nggak pakai data-data banyak agar orang nggak terlalu banyak mikir gitu ya, Iya. end user. Mm-mm. Nah, ini Kan, contoh ya, teman-teman. Orang iya, mau kalau belanja ini kan tadi ini belum login nih. Lihat, ada tanda masuk. Ini berarti kan belum login ya. Kemudian dia langsung klik dari kontennya misalkan Mbak Boy ataupun saya gitu kan. Dia ngeklik saya mau belanja ini aja. Nah, ini kan harganya sementara masih 1,6. Ketika nanti di check out, harganya nanti berubah. Nah, ini kan minta login kan. Kalau yang belum punya bisa lanjutkan Google. Kalau yang memang mau pengen username-nya, member ya, member baru kan sudah diajari ya sama videonya Mbak Intan. Mas, saya member, saya pengen dapat link ya, bisa daftar sekarang gitu kan supaya username-nya bisa dipakai. Kalau Google, nanti username-nya apa? Sesuai Google, misalkan mikomomen.mgi@gmail.com. Berarti nanti username-nya adalah mikomomen.mgi gitu. Ya, gitu. jadi sesuai. Kalau Gmail ya sesuai username Gmailnya gitu. Tuh, Udah ini. lupa sampai ya. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya adalah, berarti setiap konsumen yang beli didaftarin jadi member, Pak? Jawabannya belum tentu, Mas. Coba, Mas, jelasin. Yang ini ya, sudah register, setiap konsumen beli daftarnya jadi member, Pak. Nggak harus sih. Ya, betul. Jawabannya belum Con- tentu, Mbak Lady. iya, contoh memang dia ternyata end user aja, kita follow up gitu ya. Tapi kita harus follow up ya, baiknya harus follow up. Ibu ini belanjaannya kan sudah masuk, ini sudah mendapatkan fasilitas menjadi member, ya. Keuntungannya akan mendapatkan potongan harga dan sebagainya. Anda jelaskan, jangan langsung kita pakai aja ya barcode-nya ya. Nah, enggak. Jadi kalau memang dia nggak mau dan memang kayaknya sih orangnya cuma pemakai Mas, ya udah nggak masalah ya. Supaya teman-teman juga akan ada komunikasi dengan orang baru nih. Kan kita belum kenal ya, orang baru ini siapa gitu kan. Ini kebetulan misalkan nih saya sudah login ya kan, kemudian check out kan. Nah, ini kan muncul yang namanya stok barcode tidak tersedia. Jadi memang proses ini tidak bisa selesai ketika misalkan nanti ini di check out, munculnya sama seperti share screen yang sebelumnya saya, itu muncul bukti apa ya, transfernya kemana, nominalnya apa, berapa totalnya. Kemudian saya upload transaksi pembayarannya. Nanti muncul di bagian ini, contoh ya, affiliate saya. Ya, di menu Miko Moment ada menu affiliate saya. Nah, affiliate saya inilah orang-orang yang nanti ada transaksi di situ. Apakah nanti di sini siapa namanya, menunggu bayar atau dibayar, atau sudah dikirim, atau masih diproses, itu akan muncul semua. Karena ini sudah running ya, sudah live, artinya transaksi yang terjadi, ini transaksi yang real. Kalau kemarin kan kita sudah nyoba-nyoba tuh, sudah pernah. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Nah, ketika saya belum menjadi member, saya belum punya link, nanti di sini pilihannya bukan join membership, nanti join affiliate. Ketika klik join affiliate, munculnya sama seperti daftar affiliate yang di-share Mbak Intan itu. Jadi masukin ID, kemudian data-data username dan sebagainya. Ketika nanti saya sudah verifikasi sebagai admin ataupun manajemen verifikasi user Anda, otomatis Anda bisa login dan mendapatkan link seperti ini. Oke ya. Nah, semua barcode akan masuk ke affiliate saya ini. Gitu. Saya belanja di sini, link saya sendiri bisa nggak, Mas? Bisa. Tetap nanti barcode-nya masuk ke saya sendiri, karena transaksi adalah linknya dari saya, kemudian link username-nya juga saya, otomatis barcode-nya akan masuk ke sini saya sendiri. Ya, di pesanan saya ini nanti barcode-nya akan muncul. Karena saya belanjanya dari link saya sendiri. Gitu. Oke ya. Barcode-nya untuk kita, betul. Kalau memang dia nggak mau didaftarkan, karena mereka itu nggak akan dapat barcode ya teman-teman. Mereka itu hanya dapat transaksi barangnya saja. Sampai di mana, bisa tracking, udah. Urusan barcode, itu kita yang tahu sebagai yang punya link, yang punya kode referral ini. Nah, itu tergantung kita, mau didaftarkan atau seperti apa. Pak Miko, saya sudah coba buat akun web Momen. Udah register tapi mau login failed. Akunnya kenapa ya, Pak? Nah, mungkin belum
terverifikasi ya, atau memang sudah berhasil, nanti kami cek. Ini atas nama Ibu Silvi ya, itu ID-nya mungkin bisa di-share, saya coba lihat apakah ada sudah. Ini yang dimaksud website Momen, mymomen.co.id yang aplikasi atau yang etalase ini. Karena kan beda ya. Kalau kemarin Mbak Intan waktu awal-awal, pokoknya yang punya aplikasi sudah bisa terdaftar otomatis itu sebelum di reset. Artinya website ini selesai, database yang di aplikasi dulu itu diimport ke sini sehingga database-nya sama. Ya, tinggal password-nya aja yang beda, tinggal di reset. Tetapi kalau ini karena sudah running, orang yang daftar di website itu tidak otomatis masuk ke sini. Jadi sama seperti saya daftar IG, apakah otomatis daftar Facebook, Mas? Oh, enggak, Facebook sendiri, IG sendiri. Boleh username-nya sama, boleh berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi berbeda sekali. Kalau sekarang kaitannya dengan etalase ini masing-masing. Kalau sudah merasa sudah pernah daftar, terus belum bisa, nanti muncul notifikasinya. Failed-nya kenapa? Apakah butuh verifikasi dari apa namanya, manajemen, admin, itu nanti akan muncul. Ya, apakah seperti ini? Ada nama baru yang namanya Yuri Moment. Ini baru. Nggak tahu hadir di sini atau enggak. Kalau atas nama mymoment.co.id. Oh, mymoment.co.id beda, Ibu. Itu yang aplikasi. Tapi tidak ada kaitannya dengan link ini. Ya. Tapi kalau Ibu pengen dapat link yang ini, itu daftarnya langsung dari link referralnya teman-teman. Misalkan Bu Silvi punya upline dan sudah punya link, masuknya dari sana. Nanti daftar, seperti yang tadi saya contohkan. Setelah bisa login, baru klik menu bergabung atau join affiliate. Ya, kalau pengen, Mas, iya Mas, saya cuma pengen masuk ke apps, ya udah nanti kami juga akan coba lihat database-nya yang di, apa namanya itu, di website, apakah ada permintaan baru dari Ibu Silvi. Nanti kami cek ya. Untuk pertanyaan lain? Kita baru dapat bonus setelah barcode di input. Oh, jelas. Itu ibaratnya itu kembali ke network marketingnya sendiri, artinya ke MLM-nya. Jadi teman-teman, kita ini bukan merubah cara menjadi affiliate, bukan. Tapi kita tetap MLM. Cuman karena MLM ini kan, Bu Silvi sudah saya verifikasi ya Bu, untuk My Moment-nya. Cuman kan MLM ini kan, sorry ya, mungkin teman-teman sudah terlalu lama juga. Sampai saat ini MLM itu masih dicap jelek gitu kan. Apalagi MLM semua banyak sekarang ya. Nggak seperti dulu kita main di media sosial MLM ya cuma momen aja gitu kan. Sekarang semua MLM di online kan. Nah akhirnya kolam itu banyak nelayannya, banyak yang mancing. Kalau personal branding teman-teman nggak kuat, caranya nggak ngikuti zaman, ya selesai kita. Itu makanya kita sekarang diajarkan gimana caranya semua serba digital. Nah, kaitannya dengan tadi, jadi kita bukan merubah sistem menjadi murni affiliate ya, ketika ada yang belajar langsung dapat komisi, enggak. Tapi tetap perhitungannya network marketing, sehingga kita memungkinkan punya tim member baru, sehingga tidak murni affiliate. Kalau murni affiliate kan kita hanya jualan terus ya, jualan dapat komisi, nggak jualan nggak dapat duit. Padahal sebenarnya enaknya di network marketing adalah kita membangun tim, kita dapat passive income ataupun omset jalan terus. Jangan dibalik ya, kita ini sudah benar di posisi kapal yang benar, yang artinya semua orang nanti ujung-ujungnya larinya ke kita. Tapi karena kita sudah terlalu lama di kapal di sini, ada mainan baru, affiliate, kok enak ya, akhirnya Anda berubah ke affiliate. Padahal kalau teman-teman affiliate murni, ya Anda sama seperti jualan online zaman dulu. Kalau nggak jualan, nggak dapat duit. Apakah mau seperti dulu itu artinya Anda jualan terus kan, kalau nggak jualan nggak dapat duit. Padahal tujuannya di sini adalah teman-teman saat ini mungkin belum dapat member. Mas, saya memang jualan dulu Mas, oke. Nah, ketika banyak penjual-penjual baru, otomatis kan omset masuk ke kita juga kalau kita networknya masih ada ya. Kalau masih menggunakan MLM gitu kan. Sehingga memungkinkan kita membuat afiliator baru supaya mereka dapat cuan. Gimana caranya dapat cuan yang gampang tiap hari? Mereka harus membuat yang namanya tim affiliate juga, sehingga terduplikasi lah itu. Oke, ini aku menambahkan juga ya.
Jadi ini sebenarnya hanya cara untuk menjualnya teman-teman, untuk meraih orang-orang baru daripada teman-teman harus door to door misalkan gitu. Nah, kalau misalkan atau daripada teman-teman harus nyetok terus buka banner di rumah misalkan gitu, ya itu boleh, tapi untuk memperluas peluang terjualnya produk, memperluas peluang terjadinya pertemuan dengan orang baru entah yang di sana. Nah, momen itu menyediakan ini alat bantu. Jadi konsepnya kita tuh tetap affiliate yang berjenjang. Jadi ada komunitasnya, ada jenjang karirnya kayak gitu kan Mas Mik. Jadi nggak murni Iya, affiliate. betul. Jadi Nah, istilahnya apa ya, hybrid affiliate lah. itulah ya hybrid. Terus dia ada pertanyaan lagi. Itu konsumen kalau order dapat harga non-member? Iya, jelas. Kalau Kalau pakai ini. 2 box iya, Ya, tapi kalau kalau 1 box aja tetap harga normal. mm-mm. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk orang baru. Harapannya adalah kalau orang lama ya udah ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu diopeni dewe apa ya bahasa bahasa Indonesianya apa Mas? Diopeni dewe apa ya? Dikelola sendiri ya kan? Di orderin lewat stokis seperti biasanya agar satu Mm-mm. Iya, komunikasi tetap itu kalau ada. end user yang sudah ini ya, yang sudah kata Mbak Boy tadi, yang sudah pernah ataupun terbiasa dengan kita, sudah terbiasa dengan harga member, ya udah jalankan seperti biasa. Sekali lagi ini untuk mendapatkan orang-orang baru, Baru. kolam-kolam yang belum pernah teman-teman sentuh itu loh. Dengan cara ngonten, kemudian dapat traffic dari media sosial, itu yang kita inginkan. Bukan Betul. teman-teman share link ini ke member-membernya atau end usernya, pelanggan-pelanggan tetap gitu kan, di-sharekan link ini ya ya nggak percuma juga sih. Cuman kalau memang dia butuh cepat, ya Hmm. bisa. Tapi masalahnya kan barcode-nya nggak bisa milih. Ya betul itu kalau misalkan ada pelanggan end user nih bukan member misalkan gitu ya teman-teman nggak usah pakai link tetap aja pakai harga end user misal 750 100.000 untuk keuntungannya teman-teman kan emang seperti itu akadnya dengan momen kan 100.000 untuk teman-teman lalu barcode-nya bisa dibeli ke stokis yang BCU jadi teman-teman bisa masukin ke akun sendiri begitu. Terus ini, itu data pembeli ada di affiliate kita ya, sehingga bisa kita hubungi untuk follow up bisa. Bisa. Jadi nanti, tapi data data pembeli itu sama kayak kita waktu pakai Linkit kayak gitulah ya. Hanya basic, jadi nama, email ya Mas ya. Email sama Nama nomor. sesuai sesuai halaman loginnya. Kalau Nah, dia itu. sudah check out, itu kan nanti Ah, check out itu kan dia akan mengisi alamatnya, alamat kirim. WA Nah, nanti gitu. yang terdata ke kita, ketika kita klik menu affiliate saya, itu nanti ada orderan nih. Orderan yang belum dibayar. Misalkan dari Mita, dia klik check out tapi belum dibayar. Nah, itu otomatis akan ke-record namanya dia ketika login, nomor WA-nya, sama alamat kirimnya. Nah, teman-teman bisa follow up di situ. Betul. Nah, manfaat dari data itu adalah untuk kita follow up dan ngasih tahu bahwa terima kasih ya sudah order. Ini untuk mendapatkan benefit potongan 100.000 misal nih teman-teman bikin skrip gitu ya. Untuk mendapatkan potongan 100.000 terus dapat pembinaan atau apa-apa gitulah. Itu bisa menjadi member kami. Syaratnya gampang, gratis, tidak perlu tambahan lain gitu misalnya. Hanya mengisi data ini. Nah, data itu adalah nomor KTP, nomor rekening dan lain-lain itu kan Mas ya. Yang tidak ada di halaman website ini. Jadi kayak nama lengkap, terus tanggal lahir, Loh, nggak eh, ada. nomor apa WA udah ya, nomor KTP, terus data bank kayak gitu-gitu. Untuk di-input ke website Momen. Didaftarin pakai barcode RGU. Begitu bisa bayangin ya teman-teman. Jadi ini adalah ini tuh nggak ada hubungannya sama website Momen. Ini adalah website untuk alat bantu sebagai jembatan antara teman-teman dan calon customer di luaran sana. Nah, apa nih yang bisa menyebarkan link ini dari konten? Ya, konten yang di-share ke sosial media. Nanti ada orang yang tertarik, mereka akan masuk ke website yang
ini, yang affiliate ini gitu. Jadi kita tetap nanti akan bekerja follow up seperti biasanya, terus meminta data. Kalau misalnya orangnya nggak respon, misalkan gitu ya, teman-teman nggak usah maksa, nggak usah baper. PIN RGU-nya simpen aja gitu. Nanti atau bisa di input pakai nama keluarga kayak gitulah gitu. Jadi intinya nggak perlu maksa kan Mas Mik ya. Karena akan orang Betul. yang butuh produk misal gitu. Sip ya. Alhamdulillah sudah ada bayangan. Oke, begitu. Jadi intinya kita itu sebenarnya memangkas eh, orang yang misalkan mau beli gitu ya, terus dia tanya-tanya dulu ke kita tapi nggak jadi beli gitu kan. Nah ini tuh kalau orang yang nggak jadi beli ya sudah, nggak ada urusannya sama kita. Kita hanya bekerja untuk orang yang sudah transfer saja. Itu sangat menghemat energinya teman-teman. Begitu, yes. Nah ini udah bisa mulai nanti habis ini bisa mulai bikin kontennya. Terus kalau misalkan di Facebook itu teman-teman bisa menautkan beberapa link, tapi kalau di IG teman-teman bisa menautkan linknya itu di bio IG dan mengirimkan linknya itu di DM. Jadi kalau IG itu nggak bisa ya ditaruh di caption atau ditaruh di komen, itu linknya nggak bisa diklik. Begitu, oke? Ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah jam 20.56. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ke upline-nya masing-masing gitu gimana guys ya, biar tidak kemalaman gitu. Ya, Ya, oke aku tutup pertanyaannya ya Mas Mik. oke, Ada terima kasih. tambahan dulu? Ada nggak Udah cukup. kata-kata mutiara?